Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Saktian Dwi Hartanti, MPD selaku pembimbing mata kuliah Geografi. Saya Beranda Ditra Korinda, saya semester 1, Reguler kelas 1B. Saya di sini ingin berpresentasikan mengenai video pembelajaran geografi. Video pembelajaran tersebut ada 3 bab, yaitu selanjutnya kita bisa lihat di samping. Tugas individu. Bab pertama, prinsip geografi. Bab 2. Prinsip geografi adalah dasar dalam mengkaji penjabaran, pengungkapan, dan penyajian gejala, variabel, faktor, serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer. Prinsip geografi yaitu A. Prinsip penyebaran distribusi. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip distribusi ialah prinsip yang pertama, yakni persebaran tentang benteng alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh ialah persebaran total penduduk transmigran di Indonesia tidak merata. Terdapat wilayah tertentu yang totalnya lebih banyak dibanding yang lain sesuai dengan luar wilayah. Melalui pengamatan dan penggambaran persebaran fenomena dan fakta geografi dari sebuah peta, maka dapat diungkap berbagai persoalan dari fenomena dan fakta tersebut. Contoh dari prinsip penyebaran adalah persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk, benteng alam, persebaran hasil sumber daya alam, dan sebagainya. B. Prinsip interrelasi hubungan sebab akibat. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip interrelasi ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Hubungan tersebut bisa berupa faktor fisik dengan faktor fisik dengan faktor manusia, dan faktor manusia dengan manusia. Dalam prinsip ini, gejala yang satu berkaitan dengan gejala lainnya. Contoh letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim, gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Kepadatan penduduk mempengaruhi pembangunan di segala bidang, dan sebagainya. C. Prinsip deskripsi penjabaran. Dalam pengertian prinsip geografi, prinsip deskripsi ialah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan, tabel, gambar maupun grafik. Prinsip deskripsi berguna untuk memberikan gambaran atau pemaparan lebih lengkap tentang fenomena dan masalah yang dipelajari. Contoh ialah peta bersebaran sumber daya alam di Indonesia, grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia, dan lain sebagainya. D. Prinsip korologi. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Prinsip korologi menganalisa suatu wilayah atau daerah berdasarkan dari ketiga prinsip sebelumnya, hingga suatu wilayah akan mempunyai karakteristik tersendiri. Contoh, penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak bermata pencarian sebagai nelayan karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Curah hujan di Indonesia bagian timur lebih tinggi daripada curah hujan di Indonesia bagian barat karena pengaruh suhu dan kelembaban. Bab kedua yaitu geografi. Bab 3. Geografi menyajikan pengertian-pengertian yang bermakna mengenai bumi sebagai habitat manusia. Penelahan geografi bisa dikatakan mewujudkan cara memandang bumi dengan cara khas, yang dasarnya berupa konsep yang adasi, bagi, dan saling bertalian. Dengan adanya konsep-konsep geografi dapat digunakan sebagai pembeda antara ilmu geografi dengan disiplin ilmu yang lain. Beberapa contoh konsep dasar geografi adalah sebagai berikut. A. Konsep ruang. Ruang yang dimaksud dalam ilmu geografi adalah berkaitan dengan permukaan bumi yang luasnya bervariasi dari luas yang sangat terbatas kepada permukaan bumi yang luasnya mencapai beribu-ribu kilometer persegi. Unsur penting dalam pengertian ruang menurut geografi meliputi lapisan atmosfer sampai ketinggian tertentu, lapisan batuan sampai kedalaman tertentu, lapisan air hidrosfer, dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. B. Bumi sebagai planet. Dalam susunan tata surya terdiri atas matahari, planet, satelit, dan komet. Bumi merupakan salah satu dari planet dalam tata surya. Di samping berputar pada porosnya berotasi, bumi juga beredar mengelilingi matahari berevolusi.
Nah, gambar di samping itu adalah contoh posisi bumi terhadap matahari. C. Cuaca dan iklim. Cuaca merupakan keadaan udara di suatu tempat dan pada waktu tertentu, sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata udara di daerah yang luas pada waktu yang relatif lama. Contoh cuaca adalah suhu udara di daerah puncak lebih dingin dan di daerah Tangerang suhu udaranya lebih panas. Contoh iklim adalah negara Indonesia beriklim tropis, yaitu iklim yang mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan tinggi yang menyebabkan cuaca hangat dan lembab. D. Keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman flora dan fauna yang terdapat di Indonesia merupakan golongan tertinggi di dunia melebihi Amerika dan Afrika tropis dibandingkan dengan daerah yang beriklim sedang dan dingin. Jenis tumbuhan diperkirakan mencapai 25.000 jenis atau lebih dari 10% dari flora di dunia. Penyebaran flora di Indonesia dipengaruhi oleh kondisi fisik, wilayah, dan dibagi menjadi 3 daerah utama. 1. Daerah Asiatis atau Sunda Flat. 2. Daerah Australia atau Sahul Flat. 3. Daerah Austral Asiatis atau Peralihan. E. Konsep lokasi. Konsep lokasi atau letak suatu wilayah merupakan konsep awal dan menjadi konsep ciri dari pertumbuhan geografi. Konsep lokasi terbagi menjadi 2, yaitu pertama lokasi absolut, terkait dengan garis lintang. E. Konsep lokasi. Konsep lokasi atau letak suatu wilayah merupakan konsep awal dan menjadi konsep ciri dari pertumbuhan geografi. Konsep lokasi terbagi menjadi 2, yaitu pertama, lokasi absolut, terkait dengan garis lintang dan garis bujur. Contohnya, letak Indonesia dilihat dari letak astronomisnya, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 2. Lokasi relatif, yaitu lokasi yang dilekatkan dari daerah lain. Contohnya, lokasi Indonesia sendiri menurut lokasi relatifnya, yaitu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara 2 samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. F. Kota. Konsep kota merupakan sebuah konsep yang memiliki arti sebagai suatu tempat di wilayah tertentu yang dihuni oleh cukup banyak penduduk dengan tingkat kepadatan yang cukup tinggi. G. Konsep jarak. Konsep jarak sendiri merupakan ruang atau celah yang dapat menghubungkan antara 2 lokasi atau 2 objek. Konsep jarak juga mempunyai peranan penting di dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Konsep jarak ini pula dapat dibagi menjadi 2, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. 1. Jarak mutlak. Jarak mutlak merupakan ruang atau sela antara kedua lokasi yang digambarkan atau dijelaskan melalui ukuran panjang dalam suatu ukuran meter, kilometer, dan sebagainya. Contoh dari jarak mutlak sendiri yaitu jarak antara Surabaya ke Yogyakarta adalah 328 km. 2. Jarak relatif. Jarak relatif ini merupakan ruang atau sela antara kedua lokasi yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan atau waktu. Contoh jarak relatif ini sendiri yaitu jarak antara Surabaya ke Yogyakarta dapat kita tempuh dalam waktu 8 jam melewati Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan seterusnya. H. Konsep keterjangkauan merupakan jarak yang mampu dicapai dengan dari satu wilayah ke wilayah lain dan berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dipakai. Konsep keterjangkauan digunakan untuk memahami aksesibilitas antar lokasi. Contoh konsep keterjangkauan: 1. Daerah pemadaman di hutan Kalimantan sulit dijangkau karena sarana dan prasarana untuk menuju hutan tersebut terbatas. I. Konsep pola berkaitan dengan susunan, bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran tumbuhan, jenis tanah dan batuan, persebaran iklim dan curah hujan, maupun bersifat fenomena sosial budaya, persebaran permukaan mata pencarian, persebaran lokasi tempat tinggi penduduk. Contohnya adalah permukiman yang memanjang di sepanjang jalan raya,
Permukiman di kota besar dibangun dengan berhimpitan antara permukaan satu dengan yang lain. C. Konsep morfologi menggambarkan bentuk permukaan bumi sebagai hasil dari pengangkatan atau penurunan wilayah secara geologis serta proses erosi dan sedimentasi. Hal ini mencakup fitur seperti pantai, daratan rendah, daratan tinggi, pegunungan, lembah, dan pulau. Contoh, 1. Jakarta adalah daratan rendah. 2. Bandung didominasi oleh daratan tinggi. K. Konsep aglomerasi menjelaskan kecenderungan persebaran yang mengelompok di suatu wilayah karena faktor ekonomis atau keuntungan lainnya. Pola persebaran terbagi menjadi 3. Pola mengelompok, pola tersebar secara acak, pola tersebar teratur. Contohnya, 1. Pola pemukiman penduduk di daerah Pantura tersebar di sepanjang jalan raya. I. Konsep nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan merupakan konsep yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah dengan pertimbangkan potensi yang memiliki wilayah tersebut. Setiap wilayah memiliki nilai guna tersendiri, berkaitan dengan fungsi fisik, iklim mikro, resapan air dan tempat satwa, dan sosial, estetika, tempat bermain, rekreasi, dan lain-lain dari wilayah tersebut. Contoh, harga tanah di wilayah kota Tangerang lebih mahal daripada harga tanah di daerah pelosok pedesaan. M. Konsep interaksi dan interdependensi area menjelaskan adanya peristiwa saling berkaitan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, karena setiap daerah mampu mengembangkan potensi sumber daya wilayahnya, sementara kebutuhan antar wilayah berbeda. Contoh, 1. Tanaman padi di pedesaan didistribusikan ke daerah perkotaan atau daerah yang membutuhkan. 2. Daerah perkotaan memproduksi barang jadi seperti pakaian yang dikirim ke pedesaan atau daerah lain. N. Konsep diferensiasi areal menjelaskan bahwa suatu daerah memiliki ciri khas corak tersendiri. Konsep ini digunakan untuk mempelajari perbedaan gejala geografi antara wilayah satu dengan wilayah lain di permukaan bumi. Contoh, 1. Daerah Malang merupakan daerah pegunungan dengan olahan makanan dari buah apel menjadi ciri khas utamanya. O. Konsep keterkaitan ruangan menjelaskan bahwa suatu wilayah dengan lingkungan atau dengan aspek yang lain sehingga saling menghubungkan dan mengakibatkan atau mendorong terjadinya interaksi berupa hubungan sebab akibat. Contoh, kebakaran hutan di Riau dan di Kalimantan mengakibatkan terjadinya polusi udara di Singapura dan Malaysia. Terakhir, bab ketiga yaitu ruang lingkup geografi bab 4. Geografi merupakan cabang ilmu dengan ruang lingkup yang cukup luas. Ruang lingkup geografi meliputi semua gejala yang ada pada geosfer, mulai dari yang terjadi di permukaan bumi, ruang angkasa hingga interaksi antara manusia dengan lingkungannya. A. Klarifikasi ruang lingkup geografi. Menurut Ron Murphy 1992 mengemukakan ruang lingkup geografi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Distribusi dan hubungan timbal balik antara manusia di permukaan bumi dengan aspek-aspek ruangan pemukiman penduduk dan kegunaan dari bumi. 2. Hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungan fisik sebagai bagian studi perbedaan area. 3. Kerangka kerja regional dan analisis wilayah secara spesifik. B. Geografi fisik. Geografi fisik adalah ilmu yang mempelajari semua kondisi fisik pada peristiwa dan fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Geografi mempelajari tentang fisik bumi sebagai tempat tinggal manusia. 1. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi dengan ketebalan lebih dari 650 km. Gerakan udara dalam atmosfer dipengaruhi oleh pernapasan sinar matahari dan perputaran bumi yang dapat menimbulkan arus angin. Berdasarkan perbedaan suhu vertikal, atmosfer bumi dibagi menjadi 5 lapisan, yaitu A. Troposfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling bawah, berada antara permukaan bumi sampai pada ketinggian 8 km pada posisi kutub dan 18-19 km pada daerah ekuator. B. Stratosfer merupakan bagian atmosfer yang berada di atas lapisan troposfer sampai pada ketinggian 50-60 km atau lebih.
Mesosfer terletak di atas stratosfer pada ketinggian 50-70 km. D. Termosfer berada di atas Mount dengan ketinggian sekitar 75 km sampai pada ketinggian sekitar 650 km. Eksosfer atau atmosfer luar merupakan lapisan atmosfer yang paling tinggi. Ketinggian lapisan ini antara 800 km sampai 3260 km di permukaan bumi. 2. Litosfer, lapisan tanah dan batuan. Litosfer merupakan lapisan kerak bumi paling luar yang tebalnya kurang lebih 1200 km. Menurut ahli geologi, litosfer tersusun atas dua lapisan, yaitu kerak bumi dan selubang yang tebalnya sekitar 50-100 km. Litosfer bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Dalam bumi tersusun atas berbagai lapisan, yaitu A. Barisfer, yaitu lapisan ini yang merupakan bahan padat yang tersusun atas lapisan naif, nikelum, nikel, dan ferum, besi, jari-jari sekitar kurang lebih 3470 km dan batas luar kurang lebih 2900 km di bawah permukaan bumi. Lapisan ini dapat dibedakan menjadi dua lapisan, yaitu barisfer inti bumi. 1. Inti luar dengan cair yang sangat panas dengan suhu kurang lebih 3000 derajat Celcius, tebal 2200 km, tersusun atas besi dan nikel. 2. Inti dalam padat dengan suhu kurang lebih 4800 derajat Celcius, tebal 2500 km, tersusun atas besi dan nikel. B. Pengantar atmosfer, lapisan yang mempunyai ketebalan kurang lebih 2900 km dengan suhu kurang lebih 300 derajat cm. C. Lapisan yang terletak di atas lapisan pengantara dengan kedalaman 30-70 km, tersusun dari oksigen, lisikon, dan aluminium. Lapisan sial. 3. Hidrosfer, lapisan hidrosfer air di permukaan bumi. Air adalah senyawa gabungan dua atom hidrogen dengan satu atom oksigen menjadi H2O. Sekitar 71% permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Hidrosfer meliputi samudra, laut, sungai, danau, gletser, salju, air, tanah, serta uap air di atmosfer. Siklus tersebut merupakan gerakan air ke udara yang kemudian jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan dan terakhir mengalir ke laut. Siklus hidrologi digambarkan sebagai berikut. 1. Siklus pendek. Siklus ini merupakan proses peredaran air dalam rentang waktu yang singkat. Proses ini biasanya terjadi di laut dengan terjadinya evaporasi air laut karena adanya panas dari sinar matahari ketika uap air sampai di atas kemudian mengalami kondensasi dan membentuk awan. Semakin lama ukuran awan semakin besar dan akhirnya turunlah hujan di atas laut. Air hujan kemudian kembali lagi ke laut dan mengalami evaporasi lagi. 2. Siklus sedang. Siklus sedang dimulai dari penguapan air laut akibat pemanasan matahari menuju atmosfer. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami kondensasi dan terbentuklah awan. Dalam siklus sedang, dapat peran angin secara advokait tertiup berbawa awan ke arah daratan. Siklus air sedang terjadi di daerah subtropis, maka air setelah mengalami penguapan akan mengetahui sublimasi, berubah menjadi salju. 3. Siklus panjang. Panas yang disebabkan oleh sinar matahari mengakibatkan penguapan air laut. Angin secara adveksi meniup uap air dari laut ke daratan dan menyatu dengan uap air yang berasal dari tubuh air seperti sungai, danau, waduk, tumbuhan, dan sebagainya. Gabungan tersebut dinamakan evapotransisi. Uap air akan mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan, lalu hujan kemudian meresap ke dalam tanah, infiltrasi dan menjadi air tanah. Aliran air tanah akan keluar sebagai mata air dan juga mengalir menuju sungai, danau, atau laut. Sebagian air hujan akan mengalir di permukaan tanah menuju sungai, pantai, danau, atau selokan, kemudian bermuara di laut. 4. Biosfer.
adalah bagian luar dari planet Bumi mencakup udara, daratan, dan air, memungkinkan kehidupan dan proses biotik berlangsung. Biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer, batuan, hidrosfer, air, dan atmosfer udara bumi. Biosfer dianggap telah berlangsung selama sekitar 3,5 miliar tahun dari 4,5 miliar tahun usia bumi. 5. Antroposfer, lapisan manusia. Geografi memandang bumi sebagai habitat manusia. Habitat ini terdiri dari bingkai alami dan bingkai insani. Jelas bahwa geografi tidak hanya mempelajari aspek-aspek alam dan bumi saja, melainkan aspek manusiawi baik yang bercorak ekonomi, sosiologis, politis, kultural, dan lain-lain. Habitat manusia itu terbentuk dari koeksistensi unsur alam seperti iklim, tanah, air, batu, tanaman, hewan, serta interelasinya dari unsur-unsur tersebut. Adaptasi manusia untuk mampu menetap yaitu ditandai dengan mata pencaharian, pakaian, perumahan, pelaratan, sebagainya. Di dalam geografi budaya ditemukan 4 aspek sebagai berikut. 1. Bentuk struktural seperti tanah garapan, pemukiman, pertambangan, pabrik. 2. Sarana-sarana perpindahan manusia dan barang. 3. Proses-proses khusus, misalnya dalam kegiatan pertanian, industri, dan transportasi. Hasil-hasil kegiatan manusia yang misalnya berupa persediaan pangan, komoditi, kesehatan penduduk, dan pemerintahan yang baik. Geografi regional merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang khas, baik itu karakteristik fisik maupun sosial. Regional dapat dibedakan menjadi region-region lain yang ada di sekitarnya. Pembagian wilayah region di permukaan bumi dapat dibedakan secara alamiah dan budaya berdasarkan iklim, keadaan geologi, hidrologi, geomorfologi, dan lain sebagainya. Kawasan pedesaan kawasan ini dikirim dengan benteng alam yang masih mendominasi penduduknya. Mayoritas hidup dari alam dengan cara bertani dan menangkap ikan atau merambah hutan. Mereka hidup sangat tergantung pada keadaan tanah di sekitarnya. Berbeda dengan kawasan region perkotaan. Dalam region kota dicirikan pada kehidupan manusia yang sudah tidak tergantung lagi dari keadaan alam, tetapi mereka hidup dari bidang industri dan jasa. Lingkungan hidupnya sudah tertata rapi sehingga sudah menjadi lingkungan yang merupakan hasil rekayasa. D. Geografi sosial. Pengertian dari geografi sosial adalah ruang lingkup ilmu geografi yang mempelajari tentang segala aktivitas manusia lengkap dengan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Ruang lingkup dari geografi sosial meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial. Geografi sosial juga membahas permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia terhadap lingkungan serta dampak lingkungan terhadap manusia. Contoh dari geografi sosial adalah 1. Pengaruh tingkat kesuburan tanah terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. 2. Kepadatan penduduk di suatu daerah terkait relief permukaan tanah. Kehidupan atas permukaan bumi, interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan komponen abiotik tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Adanya interaksi tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi makhluk hidup biotik maupun makhluk hidup tak abiotik. 1. Keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia termasuk golongan tertinggi di dunia. Jenis tumbuhan-tumbuhan di Indonesia diperkirakan mencapai 25.000 jenis atau lebih dari 10% dari flora yang ada di dunia. Lumut dan ganggang diperkirakan berjumlah 35.000 jenis dan tidak kurang dari 40%. Secara umum penyebaran flora dan fauna sangat dipengaruhi oleh faktor fisik geografis, yaitu A. Faktor klimatologis. 1. Faktor suhu. Penyebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh suhu yang terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu panas, sedang, dan dingin. Hal ini mempengaruhi persebaran secara horizontal dari
ekuator ke kutub, dan vertikal berdasarkan ketinggian. 2. Faktor curah hujan. Penyebaran curah hujan menghasilkan penyebaran jenis flora mulai dari hutan heterogen, hutan homogen, sabana, stepa, sampai jenis flora primitif seperti lumut maupun ganggang. B. Faktor relief. Fenomena permukaan bumi yang tidak rata dapat menyebabkan terjadinya perbedaan temperatur pada masing-masing tempat yang akhirnya dapat mempengaruhi penyebab jenis flora secara vertikal. C. Faktor tanah. Tanah sangat mempengaruhi penyebaran flora bukan karena tingkat kesuburan semata, tetapi yang amat menentukan adalah tentang keadaan teksturnya. D. Sumber daya manusia. Faktor kualitas manusia. Sumber daya manusia tidak kalah penting apabila dibandingkan dengan faktor alam, karena manusia memiliki kebudayaan tinggi, pendidikan tinggi, dapat menciptakan tanaman atau budidaya yang berpotensi. Persebaran flora dan fauna secara umum dibedakan berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. 1. Daerah Asiatis atau Sundaflat. Keadaan fauna di wilayah barat Indonesia mempunyai perbedaan flora dan fauna di wilayah timur Indonesia. Perbedaan flora dibatasi oleh garis Wallace dan sedangkan perbedaan fauna dibatasi oleh garis Weber. 2. Daerah Austral atau suhu flat. Jenis flora dan fauna di wilayah ini mempunyai kesamaan dengan flora dan fauna yang ada di Australia, terutama dengan Australia Utara. Jenis flora pada umumnya merupakan hutan hujan tropis, sedangkan jenis fauna terdiri dan berbagai jenis burung dengan aneka warna bulu, berbagai reptil, dan binatang menyusui yang kecil-kecil. 3. Daerah Austral Asiatis atau peralihan. Penyebaran flora yang ada di wilayah ini mempunyai rumpan yang sama dengan yang ada di Nusa Tenggara, Maluku, dan Filipina. Sedangkan faunanya merupakan peralihan antara yang ada di wilayah timur dan barat seperti anoa, komodo, babi, rusa, burung, maleo, dan sebagainya. Ciri-ciri fauna asiatis dan australis adalah sebagai berikut. Sedangkan persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi beberapa zonasi atau berbatasan pertumbuhan wilayah, antara lain persebaran flora di Indonesia mempengaruhi oleh garis Wallace dan garis Weber, di mana garis tersebut membagi persebaran flora di Indonesia menjadi 3 daerah persebaran sebagai berikut. 1. Flora Indonesia bagian barat. Tumbuh di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sekitarnya, memiliki kemiripan dengan flora Asia. Jenis flora beragam termasuk hutan mangrove dan tumbuhan heterogen seperti Sumatera, pinus, kayu manis, beringin, kamper, meranti, kayu besi, rafflesia. Jawa, pinang, anggrek, jati, meranti, mahoni, beringin, bougainville. Kalimantan, meranti, kayu besi, jelutung, bakau, ramin, kamper, pinus, rotan. 2. Flora Indonesia bagian tengah. Tumbuh di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku dengan ciri khas Nusantara yaitu padang rumput, jati, akasia, cendana, sandalwood, anggrek. Sulawesi, eboni, kayu besi, rotan, pinus, kayu hitam, anggrek. Maluku, gotasa, kayu besi, lengua, jati, sagu, meranti, kayu putih, anggrek. F. Hubungan manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan hidup adalah ketentuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya. Manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi hidup lainnya. Perilaku manusia dinyatakan secara khusus sebagai unsur penting yang mempengaruhi kualitas sumber daya alam yang mendukung kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusia akan tercapai apabila didukung oleh benda, daya keadaan, dan makhluk hidup yang lain yang berada dengan kualitas yang diperlukan manusia memperoleh berbagai sumber alam seperti materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman untuk keperluan hidup sehari-hari. Manusia membuang semua bahan yang tidak bermanfaat bagi mereka. Sekian video pembelajaran presentasi dengan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.